Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Mukti, NIM saya 205-20009, kelas IP5L dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, APMD, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait forecasting, yaitu definisi forecasting, tujuan forecasting, jenis-jenis forecasting, beserta contoh forecasting. Untuk memahami materi forecasting, mari kita simak pembahasan berikut ini. Peramalan atau forecasting adalah suatu hal yang penting di dalam penjelasan tentang kebijakan publik. Karena dari forecasting akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Kemudian, dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah. Forecasting merupakan kegiatan untuk menentukan informasi faktual tentang situasi di masa depan atas dasar informasi yang sudah ada pada saat ini. Adapun tujuan dari peramalan atau forecasting antara lain, yang pertama, memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya. Yang kedua, melakukan kontrol dan intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, sehingga dapat mengurangi resiko yang lebih besar. Forecasting atau peramalan terdiri dari 3 jenis, antara lain proyeksi, prediksi, dan perkiraan. Yang pertama, yaitu proyeksi. Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu. Sebagai contoh, kita dapat menghitung proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir. Menghitung proyeksi penduduk suatu negara sangatlah penting. Kenapa? Karena pemerintah menggunakan proyeksi penduduk untuk membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan baru di berbagai bidang kehidupan. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu prediksi. Prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik. Contohnya, yaitu apabila di dalam suatu organisasi publik yang memiliki misi pelayanan publik terdapat red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit, bertele-tele, dan berbelit-belit, maka kondisi ini berpotensi untuk melahirkan korupsi. Hal ini disebabkan pelanggan akan memotong prosedur pelayanan dengan cara memberikan biaya tambahan kepada para petugas agar mereka segera dilayani. Dan yang terakhir yaitu perkiraan. Perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian para pakar tentang situasi masyarakat yang akan datang. Nah, contoh dari perkiraan yaitu perkiraan kenaikan harga IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, peramalan berdasarkan pada realitas empiris atau yang disebut ekstrapolasi, teori, asumsi, maupun penilaian informatif, bermaksud untuk menyediakan perubahan kebijakan masa depan dan konsekuensinya, sehingga dapat dipilih kemungkinan-kemungkinan yang dapat dihasilkan. Peramalan memungkinkan memperbesar kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan yang pernah berlaku di masa lalu. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksikan hasil-hasil kebijakan atau yang disebut dengan forecasting perlu dimiliki oleh seorang analis kebijakan. Karena dari forecasting akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Selanjutnya, sebelum mengucapkan salam, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit pantun bagi teman-teman sekalian. Siang-siang pergi ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat.
Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.